Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, jangan santai, jangan tegang-tegang. Jadi sampaikan keluh kesah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Dimas Fazri. Saya dari Prodi Bimbingan dan Coaching Islam IAIN Bengkulu. Saya di sini sebagai calon konselor. Jika mana Anda ada sesuatu masalah atau problem silahkan disampaikan. Ya, Bismillah, kita bisa sama-sama untuk mengentaskan masalah tersebut. Jadi sebelumnya boleh Anda memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Fadila. Jadi saya ini asalnya dari Medan. Di status mahasiswa IAIN Bengkulu sama prodi dari Fakultas Syariah, prodi HKI. HKI itu sama semester 4 sama. Oh, kamu hukum keluarga Islam? Keluarga Islam sekarang tuh. Dulunya kan akhlak sosial, sekarang ya dalam prodi itu pelajaran ataupun mata kuliah yang kamu sukai gitu? Kalau misalnya mata kuliah itu gini, kalau misalnya mata kuliah itu sebenarnya nggak ada kendala sama sekali, semua mudah aja, nggak ada masalah. Suka semua, intinya suka. Tergantung kita gimana nanggapi, tergantung dosennya nanti. Kalau sama masalah sama dosennya sih ada juga sedikit, namanya juga manusia gitu lah. Kita hidup di dunia manusia pun ada juga masalah sesama manusia, tapi ya nggak besar kali itu, bisa dipahami, bisa dimaklumi, insya Allah. Di sini bisa Anda ceritakan keluh kesah Anda, masalah-masalah Anda, semuanya diceritakan. Baik itu ya dari masalah yang paling besar Anda ataupun yang kecil Anda itu. Jadi di sini jangan sungkan-sungkan. Kita di sini terbuka. Jangan tertutup. Kalau tertutup itu kan kita sama aja memendam kan. Kalau mendamkan itu nanti jadi balas dendam nantinya. Sebenarnya masalah saya ini nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, cumannya ada masalah. Kalau yang besar kecilnya itu saya nggak pandai menilai mana masalah besar, mana masalah kecil. Yang tahu saya itu masalah saya ada aja. Dan insya Allah sedikit banyaknya ya bisa saya atasi. Ya kalau yang nggak bisa saya atasi, paling saya cuma diem aja. Apa itu yang membuat kamu diam, nggak bisa mengatasi? Kalau masalah diam itu ya masalah saya ini kan lahirnya dari kota Medan, Sumatera Utara. Mayoritas kota Sumatera Utara itu kan logatnya berbeda sama kota Bengkulu. Jadi saya ini beridentitas di masjid, tinggal di masjid, bermasyarakatan di sini. Marbot gitu ya? Tinggal marbot. Jadi saya kan otomatis mencari berkah. Bukan berkahnya sih, mencari biar saya berkonsultasi sama masyarakat ini biar mudah, biar gimana caranya saya merubah logat saya, bersosialisasi saya itu sama warga sini sih. Karena kan logat di Medan tuh agak keras, bukan ya keras sih bisa dibilang. Takutnya warga Bengkulu sini nggak nerima gitu lah. Gimana cara saya merubah gitu, cara saya bersosialisasi itu gimana ya? Ada lagi masalah yang terkait? Kalau masalah yang terpendam ya masalah saya yang diam itu ya di situ masalahnya. Saya kurang dalam berinteraksi gitu. Jadi saya diam kalau masalah kayak gitu. Kenapa nggak diutarakan gitu masalah kamu punya masalah lalu kamu nggak ingin mengutarakannya, aku pendam aja gitu? Kenapa kamu dipendam? Sebenarnya bukan
apa, saya bukan mendam, cuman ya diam aja gitu, karena kan itu masalah pribadi saya gitu. Ada nanti ada juga bisa masalah-masalah yang lain yang saya sampaikan, itu pun udah bisa saya atas sendiri, sebenarnya itu masalah yang benar-benar. Inilah saya tanya juga sama saudara kan, ya. Gimana caranya itu, mana tahu dari saudara bisa jawab itu masalah saya, ya saya buat, insya Allah saya buat. Jadi apa ya, apa dalam bersosialisasi itu nggak perlu harus terlalu rahasia, karena terlalu rahasia itu kan membuat kita tuh bungkam untuk bicara gitu. Ini bolehlah Anda ceritakan lagi masalah-masalah Anda yang Anda tutupi. Di sini saya akan bisa, insya Allah saya akan menutupi daripada rahasia-rahasia Anda itu. Bisa sih saya bersosialisasi di sini, cumannya dengan logat saya nanti terpacu sama warga sini, nggak enakan gitu sama warga sini. Warga saya minder gitu. Oh, itu sedikit minder dengan logat saya ini kalau bersosialisasi masyarakat ini. Itu masalah Anda itu. Nah, masalah logat. Masalah logat. Terus kalau komen-komennya dari warga-warga sini gimana? Kalau warga-warga sini, kalau saya bicara pakai bahasa saya ya mereka ya diam aja, maklumin gitu. Bukan ya sedikit maklum gitulah, cumannya kan saya nggak enakan itu berarti. Saya yang nggak enakan, bukan warga sini. Kenapa nggak enakan? Nggak enak lah, masa logat saya aja itu bapak ini diem aja, mungkin ada independennya kan, mikirnya saya gitu ya. Ya walaupun warga itu ya biasa, bukan biasa sih, diem aja. Saya pun nggak tahu diem itu apa gitu. Ya mungkin diem mereka memikirkan ini orang Medan, begini kan. Ya kemungkinan gitu. Saya cuma cari responan dari saudara, gimana caranya saya bersosialisasi yang baik dengan warga sini. Apakah saya boleh pakai bahasa daerah saya, apa saya perlu merubah bahasa daerah saya. Jadi ada lagi yang masalah dari yang kamu merahasiakan gitu? Kalau masalah rahasia itu udah nggak ada sih. Nggak ada ya? Cumannya masalah itulah, karena kan saya kan dari tempat satu ke tempat satu itu susah untuk merubahnya itu. Itulah masalah rahasia itu, untuk berkonsultasi sama itu masalah rahasia bagi saya. Kalau terkait di marbot sini gimana rasanya? Kalau marbot sini ya mudah-mudahan aja. Saya kan sini cuman tugas saya sini cuman ajar. Bilal gitu. Bilal. Kalau yang tugas bersihnya ada bapak-bapak warga ini. Kalau tugas saya sini cuman ajar, baru bertempat tinggal di sini, sama bantu-bantu dikit lah bersihin. Jadi jika Anda kan sebagai mahasiswa gitu kan, nah ketika Anda sibuk kuliah, nah terus azannya itu kan jadi itu kan Anda sebagai Bilal. Jadi siapa yang itu? Saya kuliah tuh dari pagi 7.30 sampai otomatis sore, kemungkinan jam sebelum asar ya. Saya diwajibkan azan di sini tuh maghrib, isya sama subuh. Jadi kalau zuhur asar itu saya tidak diwajibkan. Kalau ada kegiatannya jalan lah, nggak apa-apa. Maksudnya ketua BKM lah. Oh berarti ketua BKM sini maklumin? Iya maklumin, karena saya itu mahasiswa, jadi maklumi. Karena pun malam pun kita kan nggak ada kegiatan tentang kampus itu ada. Ya, mungkin cuma tugas saja. Nggak ada kendala masalah azan, cuma azan bukan bersihin. Kamu pernah ngerasakan nggak enak gitu? Aku ini ya sibuk terus nggak azan, pernah gitu merasakan gitu? Nggak enak belum azan gitu malah orang lain azan gitu. Sebenarnya ada juga sih yang nggak enaknya. Sekali ya pernah ada juga yang nggak enaknya. Ketika saya udah hidupin spikernya itu, saya hidupin, saya dulu tiba-tiba orang yang ngajar. Ya situ saya merasa saya semua jinnya, masa saya nggak ajan. Ya kan. Tapi ya dalam hati kecil saya ya orang pun juga mau ajan, jadi ya saya biasa aja gitu. Saya anggap
ya nggak apa-apa gitu. Saya nggak mendam itu bukan suatu masalah bagi saya, karena pun orang pun mau ya ajan, orang juga mau manggil orang sholat gitu, orang mungkin belajar juga ya. Dia pun juga mau manggil orang yang sholat, jadi saya ya nggak apa-apa, bukan suatu masalah, malah pun suatu keringanan bagi saya. Keringanan ya. Kenapa kalau ajan saya ini didengar pun ya orang di sini maksudnya makanya Takutnya bosan gitu. nah takutnya bosan, jadi ya saya bolehin aja, saya anggap biasa, nggak saya anggap masalah. Ya mungkin ada apa versi azan kamu yang kedua, nada-nadanya itu. Pas nada saya itu ya cuman itu aja, Itu aja. penting saya bisa ajan, nggak ada nah Gak ada yang dirahasiain gitu. cengkok lainnya itu nggak ada. Nggak ada. Saya cuma ajan biasa, penting orang saya ajan, orang datang berjamaah sama saya. Pernah nggak di sini mengalami kalau misalnya apa hujan ataupun nggak hujan itu kan jamaahnya tuh dikit yang Ya pernah sih, kalau ya sini kan di Bengkulu ini mah hujannya apalagi dekat di pinggiran pantai, di pesisiran ya hujannya angin, jadi orang tuh ada yang datang, 1-2 yang datang tuh karena hujan angin itu, jadi 1-2 yang datang ya, jadi terpaksa saya jadi imam. Pernah sih saya ajan, saya imam, jadi double gitu ya. double. Jadi rasanya gimana kalau double gitu? Ya nggak apa-apa, sebagai pelajaran juga. Nah, Pelajaran apa itu? pelajaran biar ya cuma saya jadi imam, saya kan imam sama masyarakat, nanti kan saya ujung-ujungnya pun jadi imam juga dalam keluarga. Melatih lah gitu, biar nggak gugup, biar nggak gugup. Nah ketika Anda jadi imam gitu kan, itu pernah nggak Anda itu merasakan gugup, Ya grogi, untuk takut, malu? untuk pertama kali jadi imam ya pastinya gugup. Pertama sekali jadi muadzin aja, ajan di sini saya pun gugup. Napasannya itu macam apa, nggak sampai, gugup dikarenakan gugup itu. Apalagi jadi imam kan, dan makmumnya itu banyak 2 sok itu, jadi saya pun gugup, apalagi pakai mic ya. Oh ya, kamu kalau ke kampus itu jarak kampus dari masjid ini jauh apa dekat ini? Kalau bagi saya sih nggak ada yang jauh sih, asalkan ada motor. Gitu Oh aja. berarti Anda sudah punya motor ya? Sudah, setelah itu Dibeliin? dibeliin sama orang tua. Katanya kalau udah tinggal di masjid ya nanti mau beliin motor biar enak nggak jalan-jalan. Ya insya apa Termotivasi ya? ya motivasi untuk tinggal sendiri bermasyarakat. Iya, Jadi sebelumnya alhamdulillah ada motor. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya kamu tuh di Mahat gitu kan? Sebelumnya di Mahat, cuman untuk bertempat tinggal sementara, bukan berpatokan sama Mahat, enggak. Cuma tempat tinggal sementara aja. Maksud Anda berpatokan itu gimana? Berpatokan ya gimana ya, biar yang penting sholat itu nggak tinggal, baca Quran nggak tinggal, nggak masalah hafalannya, penting baca Qurannya nggak tinggal, itu aja inti saya. Ketika jadi pas di Mahat itu ada apa? Ada target-target tertentu nggak jus yang harus Anda hafalkan gitu kan? Biar apa? Biar Anda tetap di Mahat. Kalau itu karena saya nggak berpatokan sama, jadi saya itu nggak berpatokan, saya cuma mengikuti peraturan Mahat saja. Gimana caranya, kalau katanya setoran ya saya setoran, kalau katanya ngulang ya saya ngulang. Saya cuma mengikuti peraturan situ aja, apa yang dibuat peraturan di Mahat itu ya saya ikutin, saya ikutin, cuman ya saya nggak berpatokan kali, saya cuma mengikuti peraturan situ gimana enaknya ya. Habis itu ya itu saya jalani hidup saya itu. Jadi dari Mahat ke Marbot ini ceritanya gimana? Ceritanya Misal kamu di masjid sekarang gitu kan?
ceritanya sih nggak panjang-panjang kali. Kalau saya itu karena saya berpikir orang tua saya itu anak laki-laki yang pertama. Nggak mungkin lah saya itu selalu minta mak kirimi, enggak lah. Saya itu ya kalau orang tua mau ngirim ya ngirim, kalau saya minta ya dikasih gitu. Cuman ya saya kan anak laki-laki pertama, ini nggak enak lah sama adik-adik sebagai kakak, sebagai pembelajaran di sana. Nggak enak lah selalu minta gitu. Saya kurangi itu loh biaya kuliah saya di sini. Masalah tinggal di asrama kan per semesternya 600, jadi saya kurangi. Saya kalau bisa mengurangi gitu loh, nggak usah bayar, jadi saya tinggal di masjid ya, motivasi diri sendiri buat bantu orang tua. Jadi itu motivasi ya buat motivasi sendiri biar nggak orang tua itu nggak susah gitu, sedikit bebannya itu hilang. Walaupun kalau orang tua mikir itu anak itu bukan beban, bukan beban, cuman ya kita kan sebagai anak gitu harus mikirnya ke situ kalau bisa. Lagi kita laki-laki gitu. Jadi jika pas kuliah itu kan hendak kekurangan biaya gitu, itu masalah nggak jika mengaruh dengan makanan kan, kamu kekurangan makanan pas kamu nggak ada uang, jadi gimana? Kalau masalah biaya sih nggak tahu kalau orang tua saya. Kalau masalah dana itu bilang aja, kalau kurang tuh bilang di telepon biar dikirim langsung. Tapi saya nggak mau gitu. Misalkan saya ada adik saya 3, nggak mau saya menyentuhkan yang itu. Jadi saya berpatokan sama diri saya sendiri. Lagian pun saya dari pondok ya udah terbiasa makan makanan yang makanan mie ya, udah terbiasa ya. Mie yang harga 2.000, mie gelas, udah terbiasa. Jadi saya ambil yang murah aja kalau masalah itu. Enggak. Kalau masalah makanan tuh nggak ada masalah bagi saya. Nggak ada masalah. Jadi ada masalah yang kamu pendam yang rahasiakan, yang besar, tapi kamu nggak ada yang mau ceritain. Itulah masalah yang besar itu. Saya ya gitu, masalah ke orang tua gitu, nggak enakan sama orang tua. Oh, masalah kamu nggak enakan sama orang tua? Ya, masalah itu minta uang gitu, saya kan nggak enak. Ya kan dia orang tua kan, mereka. Iya kan, iya tengok juga keadaan ekonomi itu. Kalau masalah minta itu ya saya bisa minta, tapi kan kita sebagai anak itu harus melihat juga keadaan orang tua gitu. Kalau orang tua kalau kita minta ya pasti ada diusahakan. Cumanya kan kita sebagai anak tuh mikir keadaan ekonomi orang tua itu gimana. Jadi saya kurang enakan kalau minta uang gitu. Nah, semisal mintakan uang jajan gitu. Ya. Uang beli beras, beli apa enggak. Kalau bisa saya itu jauh dari rumah. Kalau bisa saya bisa cari uang, bisa cari beras sendiri gitulah. Bisa cari makan sendiri, bisa menghemat sendiri. Kalau bisa, biar adik-adik juga belajar dari itu. Biar adik-adik kamu belajar dari kamu. Lalu terkait dengan perkuliahan itu kan kamu pakai motor. Terus adakah kendala-kendala gitu? Nggak ada sih, kalau motor rusak ya paksa bengkel artinya. Ya gimana lagi, namanya rusak ke bengkel. Kalau masalah motor itu ya pasti ke bengkel artinya. Ya ada yang lain. Nggak bisa mau dibawakan ke dukun, nggak bisa, pasti ke bengkel artinya. Iya. Masalahnya kan uangnya gitu ya, harus dicari. Nah, masalahnya uangnya harus awet gitu, harus hemat gitu biar ada untuk motor, ada buat beli beras, ada yang biasa, ada gitu lah. Harus bisa ngatur. Kamu bisa melayani diri ya? Insya Allah saya bisa, karena saya dulu pesantren 6 tahun.
karena apa faktor dari pesantren gitu ya udah biasa. bawaan gitu ya, udah biasa. Jadi gimana rasanya kalau pas kamu nggak ada uang, pas motor kamu mogok kan, itu gimana itu pas jauh juga perjalanan kan? Ya gitu itulah. Masalah nggak itu? Itu masalah sih Masalah sebenarnya. besar nggak? Nggak besar sih. Saya Nanti nggak kalau pernah kamu nggak bisa pulang gimana? nggak pernah saya itu nganggap masalah itu besar, nggak besar. Selagi ada teman, saya tuh kalau udah masalah motor itu nggak ada masalah besar ini. Saya kan banyak teman, ada teman juga gitu kan dari Medan. Jadi ya tinggal telepon teman, nggak ada masalah-masalah. Kalau masalah teman ya akur-akur aja, nggak ada masalah sedikit. Jadi hidup anda ini jarang ada masalah gitu. Ya, bukan jarang ada masalah, cuman ya bisa lah gitu, bisa ditanggapi sendiri. Kalau nggak bisa ditanggapi sendiri ya minta bantuan orang lain, minta konsultasi sama pendapat dari orang lain. Iya masalah ya tetap ada, bukan nggak ada masalah, bukan sedikit masalah, ada ini. Cuman ya bisa ditanggapi sendiri, ada juga yang ditanggapi orang lain, ada juga minta penjelasan dari orang lain, pendapat dari orang lain gitu. Kalau terkait perkuliahan kan kamu sebagai mahasiswa terus ada dosen kan, nah itu ya dalam perkuliahan pernah nggak kamu mengalami ya masalah ataupun ya kendala-kendala gitu yang membuat kamu gimana gitu? Masalah itu ya kalau salah yang saya nggak enakan di kuliah itu kalau saya itu disuruh meresum gitu. Meresum itu Nah, itu kan membuat apa capek gitu kan ya itulah masalah saya nggak suka meresum, nggak suka nulis sebenarnya. nggak suka meresum, nggak suka nulis. Nah, nggak suka nulis banyak. Nulis ya mau, tapi jangan terlalu banyak kali, jangan pula dari makalah 1 sampai makalah ke-12. Nah, itu kan udah mikirnya udah banyak kali pikiran, nah, tambahin meresum lagi kan gak enakan gitu. Kalau mendengarkan ya saya mau, ya saya dengarkan. Kalau masalah nulis ya saya nulis. Cuman ya tidak segitu banyaknya gitu. Apalagi jangka waktunya dikit, itu lagi yang buat enak saya buat enak nulis. Udah resumannya banyak, jangka waktunya sedikit gitu. Per 2 hari. Pernah anda emosi terhadap dosennya karena waktu yang dikit terus suruh meresum banyak gitu? Kalau masalah resuman saya nggak pernah saya permasalahkan, saya selesaikan juga. Cuma nongol dikit adalah Nongol dikit ada ya? ada. Gimana rasanya nongol itu? Ya nggak ada, ini cuma nih dosennya sebenarnya niat ngajar apa enggak sih, masa cuma ngasih resumen gitu banyaknya ya, nongol dikit ada gitu. Ada ya? Tapi kalau masalah besar sama dosen ya enggak lah, Belum. enggak, bukan Jangan sampai ya. jangan sampai gitu. Saya pun nggak mau nyari masalah sama dosen, nanti payah urusannya. Masalah urusan sarjana susah. Sarjana HKI ya, hukum keluarga Islam. Insya Allah, amin. Insya Allah. Jadi apa dalam kamu berkuliah terus kamu hidup di Bengkulu sini kan, jadi mabok dari Medan ke sini. Jadi apa dalam hidup kamu ini kamu menganggap masalah-masalah itu enteng gitu kan, santai, dibawa santai gitu. Santai ya, bisa dibilang gitu. Enggak, kalau pening itu ya istirahat, nanti kalau udah hilangnya ya bukan terlalu santai sih, cuman memikirkan diri kita sendiri. Kalau pening ya istirahat dulu, kalau udah hilang peningnya ya lanjut lagi. Bukan patokan sama santai, bukan santai jadi bukan. Saya kalau capek ya istirahat, itulah patokannya. Bukan harus ditekankan juga. Memang harus tekankan belajar itu, cara belajar harus tekankan. Tapi kan yang namanya manusia gitu loh, ada rasa capeknya pun ada kali ya.
ya namanya ada istirahatnya juga. Terus di saat anda saudara Fadila ini kan logat-logatnya kan masih ada gitu kan, kental dengan Mas Medannya masih kental kan. Nah itu saat kamu komunikasi sama temen, sama dosen, sama yang lainnya warga itu, jadi pernah ada komen jadi ribut itu, debat itu? Iya, kalau masalah sama teman-teman tuh ya biasa sih, namanya kan seumuran kita itu biasa teman-teman tuh. Pernah sampai berantem? Nggak pernah sih kalau sama teman itu kan, kalau teman tuh kalau seumuran kita itu nganggapnya biasa aja kan. Dari Medan tahu orang tuh ya. Kalau yang lain jadi biasa aja. Kalau sama orang tua itu yang saya takutkan, walaupun orang tuh diam. Kamu takut kalau orang nggak enakan sama saya gitu loh, karena mereka diam, saya nggak tahu diam itu gimana. Jadi saya mau minta pendapat dari situ, diam itu maksudnya apa gitu. Saya harus gimana nanggapi warga diam itu gimana dengan bahasa saya kayak gitu. Apa saya berbahasa saya sendiri, apa saya harus pertahankan bahasa saya sendiri? Ada lagi masalah lain? Nggak ada sih Pak, cuman itu aja masalah saya yang ingin saya bicarakan sama saudara. Ya mungkin ada masalah yang mungkin anda anggap sepele kan, namun nggak tahu bahwasanya itu bisa menjadi masalah besar itu. Nah itu apa yang pernah kamu anggap sepele masalah? Sering yang kamu anggap sepele apa? Iya, masalah menit-menit aja nih itu. Kalau masalah yang kayak gitu itu ya masalah sholat gitu. Misalnya kita udah bangun, lihat waktu, bentar lagi kita tidur lagi kita. Itu kan masalah sepele sebenarnya kan, sepele. Tiba udah selesai sholat, nah itu jadi masalah besar. Kita itu nggak enakan sama warga, sholat tinggal, jadi masalah besar. Pertama kan sepele jadi besar. Cuman itu aja sih, cuman saya bisa saya bicarakan sama ya warga yang situ. Saya kan ketiduran ini. Jadi anda pertama kali saat kayak gitu masalahnya takut ke warga ya? Iya, saya lebih takut ke warga gitu daripada sama yang di atas. Saya berpatokan juga ya, saya takut gitu. Ya, sholat saya tinggal karena saya tadi sebelum subuh saya bangun, saya tidur lagi. Niatnya udah mau sholat subuh, udah mau bangun, cuma saya lihat waktu, lama lagi. Ya namanya juga tidur, nggak tahu lah, tidur itu nggak ada pakai waktu lagi ya. Ya tidur ada keterusan, kalau udah selesai sholat ya saya takut. Pertama saya takut, sholat saya tinggal. Ya Allah, sholat saya tinggal. Habis itu saya pikirkan lagi, oh iya aku sih malu buat warga aku gimana gitu. Jadi saya pertama kali saya sholat, baru saya datangi salah satu rumah warga, saya bilang, saya tadi ketiduran Pak, saya bilang, saya selesaikan masalah saya sendiri, gak masalah yang cerita. Bisa saya bicarakan itu sama warga. Saya tadi ketiduran Pak, jadi ya mohon kemaklumannya gitu. Ya, warga itu ya nanggapnya ya biasa, oh ya nggak apa-apa, mungkin kamu capek. Warga itu biasa aja. Berarti warga sini menurut kamu gimana? Ya biasa-biasa aja gitu. Cuman yang ada juga kan, semua manusia ini kan nggak sama, ada juga yang diem. Kalau dia kalau warga RT sini ya biasa aja. Menurut saya itu baik gitu. Baik ya, baik, ramah. Ada juga warga itu ya diem aja. Toleransi di sini gimana? Alhamdulillah kalau semua warganya yang cocok ya cocok. Mayoritas yang kamu selama jadi marbot ini apa? Saya sering berkonsultasi sama, kalau selama jadi marbot ini saya sering bicara sama bendaharanya, sama Pak RT ya, sama Pak RT. Lagian pun bendaharanya ini orang Aceh, jadi saya agak gimana gitu, agak kenal gitu sama orang Aceh gitu. Walaupun saya pernah di tempat tinggal, saya tahu. Pernah di Aceh? Pernah ya, tempat tinggal di sana. Jauh nggak dari Medan
apa berapa, maksudnya perjalanan itu ke Aceh dan Bos. memakan waktu berapa hari Pak? Sampai Kurang lebihnya ya sekitar 2 harian lah itu. Karena pun saya sekarang tuh berhenti naik bus itu ya, saya kurang tahu. Cuman saya pergi sekali itu dari malam, nyampainya tuh ya sebelum subuh gitu. Karena berhenti itu malam itu kan berhenti istirahat. Saya nggak tahu jadi ukurannya waktunya kapan, sampai jam berapa dari Medan ke Aceh nggak tahu. Rasanya berhenti sekali bus. Jadi masalah Anda itu tadi apa bisa disimpulkan bahwasanya dengan rasa nggak enak, rasa nggak enak sama warga sini terkait dengan apa ya, sering yang melambat ataupun ketinggalan gitu. Itu kan karena ketiduran ya, wajar gitu loh maksudnya. Manusia kalau tidak ketiduran ya nggak ingat waktu. Kalau ada orang tidur yang ingat waktu ya hebat itu maksudnya. Iya. Namanya juga tiduran ya nggak ingat waktu gitu. Yang ingat itu ya kapan bangun gitu. Ya. Cumannya itu kalau udah bangun ingat waktu masih lama disuruh tidur lagi. Itu yang dipermasalahkan kalau sebenarnya. Hal yang kecil jadi masalah besar. Masalah itu kan hal yang kecil dari besar. Terus yang kamu tadi apa permasalahan sama warga itu bagaimana apa cara logat interaksi. Jadi menurut saya di sini saya menyimpulkan masalah Anda itu Anda di apa bersosialisasi dengan warga itu memang agak susah ya. Itulah cara Anda ingin apa nyari solusi itu. Nyari solusi intinya. Anda takut apa pakai cara Anda sendiri namun warga nanti nggak nerima. Jadi apa timbullah rasa nggak enakan sama saya nggak tahu nggak enakan juga mau warga dari mana takutnya nanti malah jadi bermasalah. Kalau menurut saya dari masalah-masalah terkait sama kamu sebaiknya ini ya ada baiknya kamu berkonsultasi yang pertama kan jika dengan logat interaksi kan terkait logat itu kan memang susah adaptasinya kan, cari teman bicara yang pas sama warga sini ya cari dulu pertama kali kalau udah aja apa ya harap maklumin bahas saya yang saya sampaikan kan mungkin ada kerasnya ataupun bahasa saya ya karena saya orang Medan kan ya mungkin warga sini sudah maklum kan karena kamu kan udah lumayan lama di sini. Lumayan lama. Jadi masalah itu bisa kamu selesaikan. Insya Allah bisa. Dengan cara berkonsultasi. Terus tidak hanya dari diri kamu saja, kamu juga minta apa pendapat dari warga supaya apa suatu pendapat kamu dan pendapat mereka jadi satu dan jadilah itu berhasil kan. Musyawarah lah intinya. Kalau nggak ada musyawarah kan gimana, masih ada rasa nggak enakan terus kan, takut gitu kan, takut salah, takut ini. Jadi apa saya sangat mengapresiasi Anda apa merasakan bahwa masalah itu nggak usah dianggap terlalu apa terlalu sepele terlalu masalah itu jangan dianggap sepele, jangan terlalu dianggap sepele, harus cepat-cepat selesaikan. Saya paham sampai itu. Saya termotivasi dari Anda itu, Anda setiap masalah Anda itu Anda tanggapi dengan slow respon. Jadi Insya Allah pasti santai tapi pasti. Insya Allah pasti. Insya Allah kalau ada jalannya semua pasti. Saya sangat apresiasi dengan perlakuan Anda dengan
kepada warga sini. Saya lihat tadi juga Anda berpapasan, cakap-cakap gitu kan, keramahan Anda. Ya insya Allah dari kita bisa. Ya, terima kasih sudah mau berkonsultasi dengan saya. Semoga nggak jadi kapok gitu, atau bosan jerah kan dengan konseling seperti ini. Ya Pak, ya baik, saya pun pribadi saya sendiri terima kasih udah mau dengerin apa yang saya ceritakan dari sepanjang lebar tadi. Bapak udah mau dengerin, udah mau ngasih solusi. Saya pribadi pun terima kasih kepada saudara. Sedikit bahasa saya yang agak kasar ataupun banyaknya bahasa saya yang agak enak di hati saudara, saya mohon maaf. Iya, sama-sama saya juga ya. Kita sama-sama manusia. Iya. Ya. Jadi kita hidup selalu aja. Jalani kan hidup itu untuk jalan, bukan untuk rasain kan. Kalau dirasa-rasakan kan gimana? Hidup itu sengaja, penting pasti, yang penting pasti. insya Allah pasti. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sukses Pak. Ya, sukses juga untuk Anda. Nah, padilah jadi mahasiswa kayak. Insya Allah. Semoga jadi sarjana terbaik. Nah, kumulat ya. Amin. Amin gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.